paus, ikan teri, satu lagi ikan pon. Enggak logis gitu ya bro ya, tidak masuk akal gitu kan. Itu kok bisa gitu kan, 22 pertanyaan dan itu durasinya cuma 1 jam selesai ya kan. Ini ya kan, jangan-jangan itu polisinya nanyanya nama-nama ikan lagi ya kan. Karena ini nggak masuk akal bro, iya kan. 22 pertanyaan tuh tiba 1 jam doang diperiksa sama polisi, itu kelar bro ya. Dulu Bos Iwa itu pernah ngikutin juga gitu kan, dimana Rocky Gerung itu pernah diperiksa di Bareskrim itu selama 9 jam bro ya. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwa. Ini seperti biasa gitu kan, di sela-sela peristirahatan kerja gitu bro ya, kita bahas berita-berita yang lagi viral bro, yang lagi trending topik gitu kan, yang lagi rame diperbincangkan publik sosial media gitu ya bro, terutama di beranda-beranda sosial media milik Bos Iwa gitu bro. Nah, ini para netizen Indonesia itu kan jeli-jeli bro matanya bro ya, dan juga analisanya itu tajam-tajam bro ya. Ini lagi rame ya kan, apa namanya, komentar-komentar negatif gitu kan, komentar-komentar miring terhadap berita gitu kan, yang dimana kemarin itu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri gitu ya bro ya, terkait dimintain klarifikasi tentang kasus ijazah palsu ini yang sekarang ini masih jadi apa namanya, jadi barang panas gitu ya bro ya, karena terus masih dibahas gitu kan. Jangankan kita sebagai masyarakat biasa bro ya, para politisi gitu kan, para pakar politik ya kan, itu masih dan terus berlanjut gitu kan, membahas ijazah itu punya Pak Jokowi itu asli apa palsu gitu ya bro ya. Dan ini para netizen ini gitu kan, yang Bos Iwa baca itu banyak sekali komentarnya di sosial media itu mengkomentari gitu kan, dimana durasi daripada pemeriksaan Pak Jokowi itu cuma selama 1 jam gitu ya bro, dan menjawab 22 pertanyaan katanya sekitaran ditanya tentang ijazah gitu kan, tentang masa-masa sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai universitas gitu kan. Itu yang dijawab oleh Bapak Jokowi saat ditanya oleh wartawan bro ya. Ini apa namanya, para netizen gitu kan, para masyarakat merasa bahwa enggak logis gitu ya bro ya, tidak masuk akal gitu kan. Itu kok bisa gitu kan, 22 pertanyaan dan itu durasinya cuma 1 jam selesai ya kan. Ini kayak pesantren kilat mungkin ya bro ya, cepet banget gitu kan, karena kita nggak tahu gitu kan apa yang ditanyakan oleh polisi gitu kan. Meskipun itu Pak Jokowi katanya bilang ditanya sekitaran seputar tentang ijazah gitu kan, tapi kan kita nggak tahu bro, iya kan. Jangan-jangan itu polisinya nanyanya nama-nama ikan lagi ya kan. ikan lele, ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri. Ikan teri boleh, satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi Ikan kontol. Kayak dulu yang sering dipertanyakan oleh Bapak Jokowi waktu menjabat sebagai presiden tuh, ketika dia sering ketemu sama masyarakat, sama warga, sama anak-anak gitu kan, selalu memberi pertanyaan nama-nama ikan bro ya. Itu kan cepet banget gitu bro, karena ini gak masuk akal bro, iya kan. 22 pertanyaan tuh tiba 1 jam doang diperiksa sama polisi, itu kelar bro ya. Dulu Bos Iwa itu pernah ngikutin juga gitu kan, dimana Rocky Gerung itu pernah diperiksa di Bareskrim itu selama 9 jam bro ya, diberi pertanyaan sebanyak kurang lebih 70 pertanyaan, itu durasinya sampai 9 jam bro. Dan ini lagi rame bro ya, dan kebanyakan terus saja gitu kan komentar negatif ini, jangan-jangan ngadi-ngadi ini ya kan pihak kepolisian kan, karena yang diperiksa itu kan ya mantan presiden gitu ya bro, dan kita juga nggak tahu itu seputar pertanyaan seperti apa gitu kan. Karena ini nggak masuk akal bro, iya kan, diperiksa polisi tuh, ini baru terjadi mungkin ya kan, selama 1 jam 22 pertanyaan bro ya. Dan ini
rame banget gitu bro ya, terutama di sosial media gitu ya bro ya. Ini kalau menurut Bos Iwai sih ini ngadi-ngadi gitu ya bro ya, kalau menurut Bos Iwai gitu kan ya, mungkin itu tadi tuh ya kan ada nama-nama ikan mungkin ya kan, kalau nama-nama ikan cepat gitu ya bro ya dijawabnya kan begitu bro ya. Ini kalau menurut Bos Iwai biar tidak cepat berlarut-larut gitu kan, apa susahnya gitu kan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tuh tanpa harus menunggu persidangan resmi tuh. Iya kan, kalau dia memang mantan presiden yang baik gitu kan, tunjukin aja ijazah aslinya. Nih ijazah gua asli. Iya kan, kelar bro. Iya kan, tuh yang menuduh dia bukan lulusan UGM, iya kan ijazahnya beli itu pada malu tuh. Kalau Pak Jokowinya memang punya keberanian gitu kan untuk memperlihatkan ijazah aslinya bro. Itu kan gampang banget bro, ngapain sih nunggu persidangan resminya gitu kan, ngapain bertunjukin aja. Iya kan, toh nggak ada ruginya. Kita juga sebagai masyarakat itu kan ingin tahu gitu kan, biar ini tidak berlarut-larut bro, karena ini sebenarnya kalau menurut Bos Iwai juga merasa jadi tolol gitu kan, karena ngikutin berita ini bro. Iya kan, ngikutin berita bahkan TV One itu bro, TV One itu tiap hari iya kan memberitakan tentang ijazah palsu ini bro ya. Padahal kemarin Bos Iwai itu baca berita itu pengangguran semakin banyak, iya kan, bahkan banyak berita-berita di mana masyarakat menagih janji 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh Wapres Gibran. Itu banyak beritanya tuh ya kan, tapi media-media mainstream nggak memuat berita itu bro ya kan. Janji-janji kampanye Presiden Prabowo tuh, janji-janji kampanye Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tuh, karena ini setahun kurang lebih setahun lebih gitu kan mereka menjabat gitu kan, dan ekonomi di Indonesia khususnya itu nggak bertumbuh, malah merosot. Ditambah lagi kita ini dikasih isu berita tentang premanisme tuh, Hercules bro ya, itu berita Hercules tiap hari. Iya kan, jadi Bos Iwai juga kadang ngerasa tolol gitu kan, kok gua ini ngikutin berita ginian gitu kan. Iya kan, isu Hercules itu apa pentingnya bro, iya kan. Ijazah Jokowi ini juga, padahal yang kita tunggu itu adalah ekonomi yang bertumbuh bro ya, pengangguran yang berkurang lah, iya kan. Karena biasanya bro ya, biasanya semakin banyak pengangguran maka semakin banyak tindakan kriminalitas tuh, iya kan, banyak begal, orang yang tadinya nggak maling jadi kepikiran untuk maling, ya kan, karena nganggur bro, iya kan, mungkin dia habis dipecat dari pabrik tempat dia kerja, ya kan, karena pabriknya bangkrut, ya kan. Karena Bos Iwai ini tinggal di sini bro, di Bekasi, di Bantar Gebang gitu kan, itu banyak pabrik-pabrik yang bangkrut, ya kan, dan itu artinya pengangguran semakin bertambah. Itu kan logikanya kan sederhana gitu ya bro, karena banyak teman-teman Bos Iwai juga yang pada akhirnya, iya kan, itu pada nganggur bro, karena pabriknya banyak yang bangkrut tuh. Dan sekarang pemerintah, ya kan, dan media harusnya pro pada kepentingan rakyat, sekarang media juga malah sibuk ngurusin ijazah palsu. Sama itu si Hercules, ini media-media gitu ini jadi kayak bajar sih bro, kalau kata Bos Iwai, ya kan, jadi kayak bajar gitu ya bro ya. Jadi intinya ya kan, ya kita ngalor ngidul aja bro ya, karena Bos Iwai juga ini lagi istirahat gitu kan sambil ngopi gitu bro, jadi bahas berita yang sedang viral aja bro. Jadi intinya ya kan, Bos Iwai punya pendapat, teman-teman juga punya pendapat. Jadi kalau terus menerus ini sibuk ngurusin ini ijazah palsu gitu kan, sehingga ini mereka-mereka yang terlantar itu, ya kan, para pengangguran ini tidak tersentuh, bahkan tidak terperhatikan, perhatikan oleh pemerintah gitu ya bro. Padahal tugas paling dasar dari pemerintah adalah salah satunya, ya kan, entaskan kemiskinan bro ya. Semakin banyak pengangguran itu artinya semakin banyak orang-orang miskin, dan itu harus dientaskan tuh, ya kan, harus dijembatani, ya kan, oleh pemerintah bro ya. Jadi sekali lagi, ya kan, ini udahlah gitu kan,
media-media juga jangan selalu memberitakan hal-hal semacam ini ya bro ya, karena ini tadi tuh membuat kita jadi tolol ya bro ya. Oke bro, cukup sekian bro. Dah.